Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak Guru hebat. Pada pertemuan kali ini kita masih akan berbicara tentang Google Classroom. Pada hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana memberikan tugas kepada siswa melalui Google Classroom di akun Belajar ID. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini akan bermanfaat untuk menambah informasi yang sudah ada kepada Bapak Ibu sekalian, sehingga pembelajaran dengan menggunakan Google Classroom melalui akun Belajar ID ini akan menjadi lebih baik. Baik, mari kita mulai Bapak Ibu. Yang pertama, kita buka Google Classroom kita. Kita tunggu sebentar. Nah, sekarang sudah terbuka Google Classroom saya. Nah, saya hari ini akan mencoba menyampaikan informasi bagaimana memberikan tugas kepada siswa melalui Google Classroom. Mari kita buka. Saya akan mencoba kelas latihan ini. Nah, di kelas latihan akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Kita klik tugas kelas. Nah, di pertemuan yang lalu saya sudah memberikan bagaimana cara mengelola Google Classroom kita supaya tertata. Nah, di sini saya sudah masukkan topik-topik yang ada di Google Classroom, mulai dari pendahuluan, daftar hadir, silabus, RPP, materi pelajaran, link pertemuan, tugas, dan ulangan. Nah, pada kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana memberikan tugas kepada siswa. Baik, mari kita mulai. Untuk membuatkan tugas, kita klik tanda plus atau buat ini. Kemudian kita pilih tugas. Nah, sekarang kita buatkan judul tugasnya. Misalnya tugasnya adalah, kita beri judul tugas tanggal 22A. Ya, misalnya tanggal 22A. Nah, untuk petunjuk ini bersifat opsional, Bapak Ibu, boleh diisi, boleh tidak. Nah, saya biasanya mengisi dengan petunjuk, misalnya adalah kerjakan tugas terlampir dengan jujur. Nah, untuk menambahkan tugas, kita bisa menambahkan tugas dari file yang sudah kita buat, atau kita membuat file baru. Nah, ini akan kita coba, kita demokan semuanya. Kita mulai dengan penambahan tugas. Nah, untuk menambahkan tugas dari yang sudah kita buat, itu bisa kita ambil dari Google Drive, bisa kita ambil dari file yang ada di komputer kita, bisa dari link, dan juga bisa dari video-video YouTube. Nah, pada kesempatan ini untuk menambahkan tugas akan saya coba peragakan bagaimana kita menambahkan tugas dari Google Drive dan dari komputer. Nah, mari kita mulai dengan menambahkan tugas dari Google Drive. Jadi kita klik tambahkan ini, kemudian kita pilih Google Drive. Nah, maka kita pilih Google Drive saya, karena kita nyimpannya di sini. Nah, di drive saya sudah membuat beberapa folder yang ada di dalam drive saya. Salah satu folder adalah folder tugas. Nah, saya klik folder tugas. Jadi untuk penataan drive kita pun harus kita tata. Nah, saya ambil misalnya adalah tugas kelas 10. Nah, ini tugas kelas 10 saya ambil, saya klik tugasnya, kemudian pilih sisipkan.
Nah, kita tunggu. Sekarang sudah ada tugasnya, ya, sudah tersedia tugasnya, yaitu tugas jamur. Nih. Nah, itu kalau di dalam Google Drive kita. Nah, tapi bagaimana kalau kita file tugasnya kita simpan di komputer kita? Maka untuk melampirkannya tinggal kita pilih tambahkan, kemudian kita pilih file ini, ya, kita pilih file. Nah, maka kita akan diarahkan ke upload file. Nah, ini ada upload file Bapak Ibu. Tinggal kita browse saja, kita cari filenya di dalam laptop kita. Kita klik browse. Nah, kita pilih misalnya kalau saya nyimpannya di D, kemudian DD, itu ada tugas, ya. Kemudian saya pilih tugas. Kumpulan tugas semester genap. Nah, kumpulan tugas semester genap. Nah, saya misalnya kita pilih tugas yang akan kita ampirkan adalah tugas kelas 11 misalnya, saya klik ini. Oke. Saya tunggu sebentar. Nah, maka sekarang sudah masuk. Ya, ini tadi, ya. Jadi ini tadi adalah di drive kita, di Google Drive kita, ini adalah di komputer kita. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana kalau kita ingin melampirkan tugas tapi kita buat langsung di Google-nya. Kita buat langsung di Google-nya, dari akun kita maksudnya. Nah, tinggal kita klik buat ini. Nah, maka kita pilih file yang akan kita buat itu dalam bentuk dokumen, slide, spreadsheet, gambar atau formulir. Nah, umumnya kita membuat tugas adalah dalam bentuk dokumen, ya, Google Doc, ya, dalam bentuk Google Doc. Maka kita pilih dokumen. Nah, maka akan tampil Bapak Ibu Google Docs kita. Nah, pertama kita beri judul. Nah, kita beri judul. Judulnya adalah misalnya tugas tanggal 22 B misalnya. Kita buat tugas seperti itu. Ya. Tugas. Nah, itu file kita nanti. Jadi filenya dalam bentuk seperti itu. Nah, ini tidak usah khawatir Bapak Ibu karena kita menggunakan Google Doc, maka langsung tersimpan. Ya, misalnya kita buatkan perintahnya adalah kerjakan tugas berikut. Oke. Kerjakan tugas berikut. Misalnya kita buatkan nomor 1, tuliskan peranan menguntungkan jamur pada setiap divisionya misalnya. Minimal 10 spesies. Itu misalnya. Nah, yang keduanya, tugas yang kedua, peranan merugikannya. Nah, kita coba kita copy dari sini, tinggal kita edit misalnya. Oke. Nih peran konten peranan menguntungkan, sekarang peranan merugikan. Oke. Nah, yang ketiga misalnya jelaskan mengapa jamur tempe dapat meningkatkan nilai gizi. Oke, itu misalnya ada 3 soal, Pak Ibu. 3 soal. Nah, itu sudah tersimpan, ya, tersimpan tugas kita. Nah, kita kembali ke tugas. Nah, ini tadi. Sekarang kalau kita klik di sini, maka langsung ke tugas B tadi. Oke, Bapak Ibu. Tuh. Ya, ini tugasnya. Ya, tinggal kita klik. Nah, sudah tersimpan di Google Drive kita. Nah, sudah ada tugasnya. Nah, ini yang kita buat tadi. Nah, ini yang baru kita buka.
Ya, kita tunggu. Nah, ini sudah ada. Oke, Bapak Ibu. Nah, kita kembali lagi ke tugas tadi. Nah, sekarang sudah ada 3 tugas. Nah, kemudian tugas yang sudah kita lampirkan ini, ya Ibu, itu ada pilihannya mau diapakan oleh siswa. Kita lihat, kita klik kita klik tanda segitiga ini, maka akan muncul 3 pilihan, Bapak Ibu. Ya. Nah, pilihannya buat salinan untuk setiap siswa. Ini kita gunakan. Nah, yang kedua kita coba bagaimana kita buat. Yang kedua adalah siswa dapat mengedit. Ya. Nah, yang ketiga adalah siswa dapat melihat file saja. Nah, jadi ini bisa kita atur. Nah, apa perbedaannya? Nanti kita lihat Bapak Ibu apa perbedaannya dari ketiga pilihan ini. Nah, ini untuknya bisa kita lampirkan untuk kelas yang lebih dari 1 kelas Bapak Ibu. Jadi bisa kelas lain yang kita ajarkan dalam tes paralel, kita bisa klik saja. Nah, karena saya hanya menggunakan 1 di kelas latihan, cukup tidak usah dirubah. Ya, tidak usah dirubah. Poinnya adalah 100, misalnya ini boleh terserah kita mau berapa poinnya, boleh. Ini waktu kita tentukan, misalnya waktunya adalah tinggal klik waktu tadi kita klik, kemudian kita klik tanggal. Misalnya tanggal 20 ngumpulkannya, waktunya opsional bisa kita buatkan misalnya jam 23.59 misalnya Pak Ibu ya. Nah, kemudian topik, kita pilih topiknya. Karena saya sudah menata tadi kelas Google Classroom saya, ada topik tugas, maka kita klik aja topiknya adalah topik tugas. Nah, setelah diatur seperti ini Pak Ibu, baru kita tugaskan kepada siswa. Nah, maka dengan mengklik tugas, maka sekarang tugas sudah tersampaikan ke siswa. Kita lihat di tugas, ya, kita tugas di topik tugas. Nah, topik tugas tadi sudah tersampaikan di sini, ya, Pak Ibu. Nah, titik tugas, nih, ya, yaitu di tugas. Kita lihat di tugas. Ya. Ini sudah ada 3 tugas yang kita posting di tugas tadi. Ya, ini tugas tanggal 22A. Ini tugas jamur, tugas 22B dan tugas. Nah, ini tadi, ini beda-beda kita ya Bapak Ibu, kita muatnya. Ini adalah kita buatkan dengan melampiran dari Google Drive. Ini dari file komputer kita, ini kita buat langsung. Ya, jadi ada beda-beda. Ini kita buat langsung. Ini tadi dari file kita, ini dari Google Drive. Nah, yang masing-masing tadi, yang ini adalah kita lampirkan untuk semua siswa. Yang ini tadi siswa bisa mengedit. Yang ini siswa hanya bisa melihat. Ya, nah, sekarang itu tampilan di Google Classroom kita. Nah, bagaimana tampilannya kalau di Google Classroom siswa? Baik, kita lihat. Nih, karena kebetulan di kelas ini tadi itu ada 2 anggotanya yang saya buatkan di akun, menggunakan akun saya juga dua-duanya Bapak, untuk menampilkannya. Ya, sekarang saya beralih ke akun saya sebagai siswa. Nah, di akun saya sebagai siswa, karena ada 2 akun tadi. Nah, akun yang pertama, ini akun yang kedua. Ya. Kita langsung masuk. Ini kalau sudah dibuka akunnya, siswa membuka akunnya, kemudian dia pilih Google Classroom-nya. Ya. Dia pilih Google Classroom-nya, ini misalnya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi kalau dia klik, ini, klik, ya, itu kelas latihan tadi yang diikuti oleh siswa ini. Nah, kalau dia lihat di tugas, ya, tugas kelas, dia pilih tugasnya. Jadi tampilannya sama dengan kita. Nah, cuma nanti ini akan kita lihat, akan saya tampilkan Bapak Ibu. Nah, ini tugas yang sudah dibuat oleh siswa, yang sudah ditugaskan oleh siswa tadi. Nah, ya. Ini tugasnya. Jadi ada 3 tugas tadi. Ya. Tugas kali 37. Ini. Ya. Ini tugas yang hari ini. Ya. Kita lihat ini tugasnya. Nah, ini tugasnya Bapak Ibu. Ya.
Ini tugas 22A tadi, ya. Jadi kalau kita lihat, ini kan ada tugas yang 22A, nih, ya, ini tugasnya. Ini kalau kita klik, ya, bisa buka filenya dia, ya. Baik, nah ini tugasnya sudah ditugaskan kepada siswa. Sekarang kita lihat untuk yang kita tugaskan tadi, nih. Nah, ini yang dari ini tadi dari Google Drive. Nah, ini Bapak Ibu muncul. Jadi kalau kita tugaskan tanggal 22 tadi kan ada 3 tugas tuh. 1, 2, 3. Nah, untuk yang tampil di sini, adalah untuk tugas yang tadi kita lampirkan dalam bentuk ini ya Pak Ibu. Tadi kan ada tugas yang kita lampirkan dalam bentuk melampirkan ke seluruh siswa, ya. Nah, maka dia akan munculnya di sini. Nah, sedangkan yang siswa dapat mengedit, ya, itu akan tertera di sini. Begitu juga dengan tugas yang hanya di siswa dapat melihat. Jadi ada 3 nih, tugas dilampirkan per siswa 1, ini siswa dilampirkan dengan tugas siswa dapat melihat dan siswa dapat mengedit. Nah, bedanya apa? Nah, jika kita melampirkan tugas dalam bentuk siswa diberikan siswa ke satu-satu, maka siswa bisa langsung buka ini, Pak Ibu, langsung buka ini, ya. Kita coba, ini misalnya tugasnya, ya, ini yang tugas yang ditugaskan, ya, klik di sini. Nah, ini, ya. Nah, karena filenya tadi dibuat dalam dokumen Word, dalam bentuk Word, nah maka ini akan diminta dibuka dalam bentuk Google Dokumen, karena di Google Doc itu dapat mengkonversi dari Word. Tinggal kita klik aja buka dalam bentuk Google Doc. Nah, ini ya Pak Ibu, ya, ini misalnya sekarang ini soal yang dibagikan tadi, ya. Misalnya kita ingin menjawab, siswa ingin jawab, tinggal langsung ketikkan di sini jawabannya. Nah, misalnya jawaban, ya, jawaban. Misalnya dia tulis langsung lah bla 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 gitu jawabannya. Nah, kemudian nomor 1, nomor 2, langsung dia menjawabnya apa? Jawaban. Ya, misalnya adalah, nah, ini kita coba. Ya. Nah, ini ya langsung sampai ke nomor tugas terakhir pun dia bisa membuat jawabannya langsung di sini. Misalnya ini adalah, ya, kayak jawabannya seperti ini misalnya, ya. Misalnya aja, misal. Oke. Oke. Nah, ingat Bapak Ibu, ini langsung nggak usah disimpan karena di Google Doc langsung simpan. Nah, itu. Nah, kemudian bagaimana kalau tugasnya tadi? Ini kita kembalikan lagi. Nah, kalau tugasnya kan tugas tadi yang kita lampirkan ke siswa. Nah, bagaimana kalau yang tugasnya hanya siswa dapat mengedit? Nah, maka dia harus ngekliknya di sini. Si siswa harus ngekliknya di sini nanti. Nah, sama dibuka dalam Google Doc juga. Nah, ya, tugas KD 37. Nah, sekarang ini kan langsung tugasnya KD 37. Nah, beda dengan ini tadi apa Ibu? Tadi kalau kita lampirkan setiap siswa, maka nama filenya langsung nama siswa yang bersangkutan dan judul tugasnya. Nah, kalau kita siswa dapat mengedit tadi, nah, dia filenya file tugas seperti file aslinya, sehingga siswa harus merubah nama file ini, ya. Nah, maka disarankan supaya siswa tidak lagi merubah, kita langsung nama siswa, maka sebaiknya kita lampirkan tugasnya. Tapi tidak masalah, apapun boleh kita lakukan. Nah, ini juga
misalnya yang ini siswa ingin menjawab juga, misalnya ya. Nah, juga. Ini jawaban siswa misalnya. Oke. Jawaban. Ya. Nah, cuman ini siswa harus merubah nama filenya juga untuk nama file dia. Ya. Misalnya nama dia lagi, misalnya ya. Nah, seperti ini. Dia harus rubah namanya. Karena kalau tidak dirubah namanya nanti filenya sama semua, nama tugas siswa itu filenya sama. Soalnya supaya kita bisa mengecek seluruh siswa memberi rumah. Oke. Itu juga tidak usah disimpan kan, langsung simpan. Nah, tutup. Nah, bagaimana untuk yang siswa hanya bisa melihat? Kita coba klik. Nah, ini bedanya Pak Ibu. Karena siswa hanya bisa melihat, maka di sini ada permintaan, dia meminta akses untuk mengedit. Ya. Jadi dia tidak bisa mengedit seperti tadi, karena dia hanya bisa melihat. Maka sebaiknya jangan dibuat siswa hanya bisa melihat, tapi bisa mengedit. Nah, mengedit nanti filenya akan acak-acakan, bisa diedit. Nah, kemudian yang lebih baik adalah melampirkan kepada setiap siswa. Jadi supaya lebih mudah siswanya bekerja. Karena ini harus di-copy dulu, dia harus ngopi. Ya, harus kalau tidak ngopi dia harus download dulu. Kalau tidak mau ngedit di situ maka dia harus download dulu. Ya. Download baik itu dalam Word maupun dalam bentuk Google Doc. Nah, itu bedanya Bapak Ibu tugas yang kita berikan tadi yang beda-beda tugasnya. Nah, tadi kan ada 3 tugas. Nih, jadi tugas yang kita berikan kita lampir ke setiap siswa, maka langsung di tugas itu langsung nama siswa. Ya, langsung di tugas itu langsung nama siswa. Ya. Jadi langsung nama siswa di tugasnya seperti ini. Kalau kita lampirkan dalam bentuk tugas ini tadi ya. Nah ini langsung ya siswa. Nah kalau dalam bentuk siswa mengedit, maka dia bisa langsung jawab di situ, tapi filenya harus dirubah nama apanya ya. Sementara kalau yang hanya bisa mengedit, maka dia harus minta akses untuk bisa mengeditnya. Oke. Nah, itu Bapak Ibu materi kita hari ini tentang bagaimana kita memberikan tugas kepada siswa ya. Jadi silakan Bapak Ibu pilih tugas mana. Nah, menurut saran saya, lebih baik kita memberikan tugas kita siswa dan kita lampirkan kepada setiap siswa. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.